Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Sehat toh? Wah, luar biasa, mantap. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan cinta kasih-Mu yang kami rasakan pada saat ini. Sungguh luar biasa Bapa. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab. Tolong, berilah kami pengertian, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, kami bisa melakukan, juga bisa memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita baca Alkitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 24, kita dapat belajar tentang banyak hal dari kehidupan perempuan Sunem ini yang dapat kita jadikan teladan dalam hidup kita. Perempuan Sunem ini adalah seorang wanita yang percaya kepada Tuhan dan memiliki kerinduan melayani Tuhan. Tuhan pun menghendaki kita seperti perempuan Sunem ini, memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dan juga sesama dengan kesungguhan hati. Mengapa kita harus melayani Tuhan dengan sungguh? Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita dan selalu menyatakan kebaikannya kepada kita. Rasul Yohanes dalam suratnya juga menyatakan bahwa kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 14. Dan harus kita akui bahwa apapun yang kita miliki dan kita raih saat ini, baik itu keberhasilan, baik itu kekayaan, baik itu keluarga, dan sebagainya, adalah karena anugerah Tuhan semata-mata, bukan karena kuat dan gagah kita. Ada tertulis di dalam Alkitab, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Jadi sudah seharusnya kita membalas kasih Tuhan dengan melayani Dia di segala keadaan dan memberi yang terbaik dari hidup kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini untuk kami belajar tentang firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan agar kami punya kerinduan untuk melayani Tuhan dan juga sesama dengan kesungguhan hati. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kami dan selalu menyatakan kebaikannya kepada kami. Jadi sudah seharusnya kami membalas kasih Tuhan dengan melayani Tuhan di segala keadaan. Bapak, ini pelajaran sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih
Tolonglah kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, kami bisa melakukan, juga bisa memberitakannya. Tolonglah kami, Bapa. Ya Tuhan, kami mohonkan juga untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, Bapa. Mereka mempunyai kelemahan tubuhnya. Mereka memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah mereka, sembuhkan mereka, dan berilah pemulihan kepada mereka. Ya Bapa, kami teringat ketika kami membaca Alkitab, diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika perempuan itu menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, seketika itu juga penyakitnya sembuh, Bapak. Ini karena mujizat-Mu mengalir dan dirasakan oleh perempuan yang sakit itu, Bapak. Sehingga sembuhlah penyakitnya. Tuhan, kami percaya bahwa mujizat-Mu itu masih ada sampai saat ini. Dan ketika saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit, memohon, berseru-seru memohon pertolongan Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman yang sungguh. Mereka mengalami mujizat itu, dan mereka sembuh, Bapak. Bapak, terima kasih atas pertolongan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang sakit itu bisa sembuh, Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga memohonkan kepada saudara-saudara kami yang saat ini berseru-seru memohon pertolongan kepadamu. Karena mereka sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi yang sepertinya mereka merasakan seperti menemui jalan buntu, Bapak. Mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Kami mohon pertolongan Tuhan. Bapak, bukakan jalan baru bagi mereka, agar mereka bisa berusaha dan mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Karena Tuhan menolong mereka ini, Bapak. Ya Tuhan, kami mohonkan juga kepada jemaat-Mu yang saat ini sudah waktunya untuk berumah tangga, sudah waktunya untuk berkeluarga. Namun mereka belum menemukan pasangan hidup yang seiman dengan mereka. Kami mohon pertolongan Tuhan, bukakan jalan bagi mereka, agar mereka bisa menemukan pasangan hidup yang seiman, sehingga mereka bisa membentuk suatu keluarga, suatu rumah tangga yang damai sukacita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka bisa beranak cucu, Bapak. Tolonglah mereka ini, Bapak. Ya Tuhan, kami mohonkan juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Bapak, berilah agar bangsa kami ini mau mengenal Engkau lebih lagi, Bapa. Dan bangsa ini mau belajar tentang firman Tuhan, sehingga bangsa ini mendapat kasih-Mu, Bapa. Berilah damai sukacita, damai sejahtera pada bangsa ini. Ya Tuhan, ini kami. Pakailah kami untuk memberitakan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar pemberitaan kami tidak keliru, Bapa. Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari
hati kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami